Satu, dua, tiga. Iya nggak sih? Ya, itu mah. Tolong orang Indonesia. Serius, sumpah. Maaf. Cut. Ya, balik lagi sama bulan. Aduh, nggak jago deh gue begitu-gitu. Hari ini, malam ini mau ngobrol-ngobrol. Aduh, dekil banget nih. Mau ngobrol-ngobrol sama Aries. Dulu bareng pas PPL. Terus sekarang lagi di Jerman, udah lama sih nggak kontakan. Dan nggak tahu juga mau ngomongin apa. Kayak ya udah spontan, uhuy gitu aja deh. Udah di-invite cuma belum masuk nih orangnya. Kita tungguin aja. Ini bisa nih. Yeay! Nah, sekarang udah. Yes, akhirnya gue bisa. Gue baru pertama kali nyobain Zoom pakai HP. Jadi gue nggak ngerti sebelumnya. Oh iya? Emang kenapa nggak? Iya. Itu ada laptop? Gue jujur gue nggak pernah WFH sih. Jadi gue nggak tahu kapan cara pakai Zoom gitu. Tapi ini sih nggak heran sih, soalnya beberapa orang yang udah kemarin ngobrol-ngobrol itu, mereka rata-rata nggak pernah pakai Zoom. Oke. Jadi BTW ya lo udah. gimana kabarnya? Kayak tiba-tiba langsung teralihkan gitu. Baik-baik saja, terima kasih. Thank you for asking. Miss Aries, apa kabar? Aduh, miss, ya ampun. Alhamdulillah, gue baik-baik juga di sini. By the way, lo apa sih ngambil program apa? Hah? Lo ngambil program apa sih? Gue Ausbildung sekarang. Namanya tuh Zahnmedizinische Fachangestellte. Ribet banget namanya, panjang banget. Tapi kalau di Indonesia itu kayak asisten dokter gigi kali ya, kayak perawat gigi gitu. Oh, oke. Oh, oke. Emang rencananya pengen perawat gigi, apa emang dapetnya perawat gigi, apa gimana bisa ceritanya dapet perawat gigi? Gimana ya? Sebenarnya gue nggak ada apa ya, nggak bener-bener pengen di sini gitu. Tapi kayak gue pengen coba-coba aja sih awalnya ya, kayak kenapa enggak gitu. Soalnya kalau gue dengar orang-orang Indonesia tuh banyaknya ngambil Ausbildung tuh di bidang kayak Pflege gitu kan, Krankenpflege di rumah sakit atau di panti jompo gitu. Terus emang gue kayak nggak minat ke arah situ kan. Ya udah, gue kayak tanya-tanya ke orang, kira-kira bisa nggak sih kayak orang dari luar Jerman ngambil Ausbildung program yang di luar dari Pflege. Akhirnya gue nanya-nanya, terus gue kayak tertarik aja gitu sama gigi kayak gini-gini. Gue juga kan kayak nggak ada pengalaman sama sekali gitu. Ya udah coba-coba. Akhirnya gue lamar-lamar, ya udah terimalah. Tapi ini bukannya mirip-mirip Pflege ya, Es? Sebenarnya bisa dibilang rada beda ya. Kalau Pflege itu mereka lebih ke manusia gitu kan, kayak mereka belajar anatomi manusianya gitu. Sementara kalau kita tuh kayak khusus ke giginya aja, gigi dan kayak rahang atau ke daerah muka kayak gitu. Tapi ketemu pasiennya apa gimana? Ya, dan enaknya gue tuh bisa langsung ngeasistenin si dokternya gitu. Oh. Kalau Pflege gue nggak tahu pasti ya apakah mereka boleh kayak nanganin pasiennya secara langsung atau gimana, gue juga nggak tahu kan. Cuma kalau gue bisa sih boleh asistenin si dokter giginya gitu. Oh gitu, lumayan lah ya. Lumayan. Kalau gue boleh bilang ya, gaji Atsubi di bidang ini tuh nggak terlalu besar dibanding Pflege kan. Karena memang kita ngeasistenin si dokter, cuma kita nggak boleh menangani si pasiennya gitu.
nggak boleh. Pokoknya selama kita 3 tahun nih, kita ngasistenin dulu aja si dokternya ngasistenin, tapi nanganin pasiennya kita nggak boleh. Mm-mm. Kenapa nggak hotel atau restoran atau kohin? Kan ada juga kan di sana banyak. Gue nggak minat sih ke apa ya, kayak ke makanan gitu ya, kohin kayak gitu gue nggak minat sih. Oke. Jadi lebih ke sini lah ya. Otak lo juga pinter sih, jadi ya udahlah masuk situ. Emang nggak ini aja, nggak minat aja sih ke arah-arah sana. Jadi ya udah gue coba aja ke sini. Terus ya udah, dan ternyata setelah dijalanin enak juga sih, gue suka gitu sama kerjanya kan. Kayak ketemu orang tiap hari, dan orangnya tuh beda-beda gitu kan, dengan penanganan yang beda-beda. Misalnya yang satu sakit giginya kenapa, terus yang satu kayak mesti tambal gigi, kayak beda-beda tiap orang, tiap hari gitu kan. Dan menurut gue itu seru aja sih ketemu orang tiap hari, kayak banyak keluhan apa segala macem. Belum kalau misalnya mereka kayak apa sih, kadang kan banyak juga orang yang takut sama dokter gigi gitu kan. Terus kayak kelihatan banget gitu mereka kayak tegang, terus nervous kayak gitu kan, dan mau disuntik aja, mau di apa namanya, di anestesi gitu kan, kayak mikir dulu mau nggak ya disuntik, mikirnya tuh panjang, lama gitu kan. Akhirnya ya udah suntik kayak gitu kan. Lucu aja sih sebenarnya, lucu nanganin pasien beda-beda, ada yang dari anak kecil sampai ngejerit-jerit di apa namanya, di klinik dokter gigi gitu kan, sampai yang dewasa keringetan ngucur, itu ya ampun, itu lucu banget sih menurut gua, seru aja. Gimana? Gue belum nanya balik sama lo sendiri gimana? Gue apanya nih maksudnya, kesibukan apa gimana? Ya, kesibukan. Gue lagi freelance apa ya, kayak annual report gitu. Tapi gue di AE-nya. AE itu apa tuh? Account eksekutif, itu kayak apa ya? Kayak traffic antara klien sama si konsultannya. Jadi gue kan si konsultan gue ini bikin annual report untuk satu klien lah. Nah, gue nih bagian kayak ke klien, ke internal, ke klien, ke internal gitu deh. Gitu. Di Jakarta lo? Iya, gue lagi di Jakarta di rumah. Gitu. Lo bukannya, tapi lo awalnya emang Ausbildung, Gue? Hah? Gue tuh awal ke Jerman tuh 2019, itu au pair dulu, Bu. Oh, oke. Gue tuh kayak au pair dulu. Terus entah kenapa, kayak gue masih pengen betah di sini gitu kan, akhirnya udah Ausbildung gitu. Oh, au pair di kota? Au pair-nya di Heilbronn waktu itu, di daerah bawah sih, daerah selatan. BTW gue masih ingat, gue tuh ya, waktu tahun 2018 kalau nggak salah, gue tuh lagi masih kerja di Jakarta dulu, Bul, abis wisuda. Terus gue tuh ngelamar di tempat bimbel, tempat lo kerja. Lo masih ingat gak sih? Oh, gue ingat. Lo ke Bali ya, tapi ya? Hah? Lo milih ke Bali kan tapi waktu itu? Ya, gue dapetnya di Bali. Karena gue waktu itu kan kayak dapet interview di tempat lo itu, yang di Jakarta Barat, yang di mana? Iya, betul. Iya, betul. Sama yang di akhirnya ya udah, terus gue mikir gak tau kenapa ya, gue kayak lebih serak yang di Bali. Terus karena emang yang di tempat lo itu apa ya, waktu itu kayak ada pertimbangan gue mesti kerja Sabtu Minggu gitu, akhirnya ya udah Sabtu Minggu enggak Sabtu kan ya. Iya. Gue yang ke Bali. Kalau Bali nggak ada Sabtu? Enggak, waktu yang di Bali itu gue Sabtu Minggu libur. Ya, Sabtu. Lo waktu itu berapa lama yang di ini? Gue tahun Spitza. Ya, Spitza. Gue setahun di situ. Nggak lama juga sih gue. Itu lumayan lah, setahun. Tapi gue yang bapaknya dia apa? Yang bapaknya tuh
si bapak siapa gitu dia pernah ke Jerman ya nggak sih? Emang lulusan Jerman sih yang punyanya. Atasan-atasannya tuh emang lulusan Jerman gitu. Gitu deh pokoknya. Gue tuh ditanyain, si temen kamu mana? Kok nggak balik lagi? Gitu-gitu deh. Terus gue bilang, wah nggak tahu deh Pak. Maksudnya gue nggak mau terlalu, maksudnya gue juga nggak mau nanyain lu gitu. Maksudnya ya udah itu kalau urusan kerjaan tuh kayak ya udahlah pilihan orang gitu kan. Gue juga nggak mau terlalu terlalu kenapa nggak di tempat gue gitu kan. Kayak gue promosi banget gitu. Jadi kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu. Maksudnya mungkin di sana tawarannya lebih baik gitu kan. Gue nggak kepo juga gitu. Ya udahlah gitu. Terus tiba-tiba gue lihat lo, udah di Jerman aja nih orang, kaget we. Oh sekarang aku belum di mana? Gue di daerah timur sekarang di Dresden. Oh aman tapi aman nggak tapi? Aman dari segi apanya? Soalnya gue pernah denger Dresden itu kayak tiap hari Senin ada demo. Iya sih ya. Terakhir gue Apa tuh sih gue lupa deh namanya yang kumpulannya. Terakhir sekitar 2 atau 3 minggu lalu tuh ada demo juga di sini. Demo orang-orang yang anti corona gitu kan. Terus jalanan tuh kayak diblokir gitu. Gak tau sih, akhir-akhirnya kayak banyak yang demo juga. Demo anti corona tuh khususnya. Yang seinget gue ada satu komunitas yang di Dresden tiap hari Senin itu demo itu menentang refugees, Muslim, gitu-gitu Aduh gue lupa namanya apa ya. Ya yang ingat boleh langsung catat aja di komen. Gue lupa siapa. Gue lupa apa ya namanya. Oh Pegida. Pegida kalau nggak salah. Tapi memang banyak sih. Pegida bukan? Kalau gue mau cerita dikit nih ya. Jadi kan ini stereotip orang-orang nih. Di itu kan ibu kotanya Sachsen. Dan Sachsen tuh kan di Jerman Timur gitu kan. Gue tuh pindah ke Dresden ini karena memang gue dapet tempat kerjanya di sini. Bukan karena gue emang pengen banget di Dresden, enggak. Dan setelah gue sampai di Dresden ini, gue dapet kayak insight gitu loh dari orang-orang Indonesia yang udah di Jerman. Mereka bilang, gue mah nggak mau Ausbildung di Dresden atau di daerah Jerman Timur. Soalnya orang-orangnya tuh rada intoleran atau mereka rada rasis gitu kan. Terus di situ gue sebenarnya sama sekali nggak ada pemikiran apa-apa tentang Jerman Timur, tentang orang-orangnya, rasisme dan segala macamnya gitu kan. Dan setelah itu gue semakin banyak kayak lumayan baca-baca gitu kan. Ternyata kayak orang-orang di Jerman Timur ini masih erat kaitannya sama Nazi gitu loh, sama ngerti kan? Dan gue nggak mau lebih lanjut lagi ceritain itu. Dan setelah gue dapat insight kayak gitu, ya gue biasa aja sih sebenarnya. Gue biasa aja, cuma kayak gue lebih berhati-hati aja di sini gitu. Karena jangankan orang-orang Indonesia yang bilang kayak gitu, bahkan orang Jerman pun kalau gue lihat dokumentasinya di YouTube ya, kalau misalnya lo pernah dengar kayak ada program Jerman tuh namanya Galileo, pernah dengar nggak? Enggak. Itu tuh semacam film kayak dokumenter gitulah, dan itu tuh diliput di Jerman gitu kan. Dan gue lihat kayak dokumenter gitu, dan banyak juga orang-orang yang bilang kalau misalnya orang-orang di Jerman Timur nih lebih rasistis ya kan, rasistis dibanding orang-orang di Jerman Barat gitu. Tapi kalau gue pribadi sih sejauh ini ya, terlepas dari rasisme atau apa segala macam, nggak pernah sih ya, nggak pernah secara kontak nggak pernah secara kontak ngedapetin orang yang secara langsung verbal abusing tentang ras gue atau tentang
figur Asia gue gitu kan. Gue Hmm. nggak pernah sih kayak gitu. Tapi cuma kayak orang-orang ngelihat gue, kayak cuma ngelihat ini loh, ngelihat sinis kayak gitu, kayak gitu, biasa Itu udah gitu. lumayan mengganggu dong kayak gitu-gitu. Sebenarnya sih ya, sebenarnya mengganggu sih menurut gue. Tapi entah kenapa ya, kayak gue makin kesini ya udah gue abain aja gitu loh. Karena awal-awal sejujurnya gue kayak mikir juga gitu, ini orang ngapain sih, kadang kayak nyebelin gitu kan, ngeliatin ke kita sinis, gue nggak ngapa-ngapain tapi lo ngeliatin gue kayak gitu. Tapi memang entah kenapa ya, gue ngerasa kayak orang-orang sini kalau ngelihat orang yang mukanya beda dikit tuh kayak langsung diliatin gitu ya, sama aja kayak di kita gitu kan, di Indonesia kayak ada orang putih liatin gitu, mungkin ya, tapi gue nggak tahu dalamnya kayak gimana gitu. Iya sih, soalnya gue sempet juga waktu di Bonn itu awal-awal, mungkin gue juga insecure juga kali ya, tapi yang gue rasain gitu, waktu itu kan gue masih pakai kerudung dan gue mau ke universitas, itu gue mau pakai headset. Nah kan gue masukin dari dalam gini kan, pas gue mau begini itu tuh orang kayak, ngerti gak sih, kayak langsung gitu tuh, tinggal sih terus gitu. Misalnya gue udah mau deket, gue mau udah mau nggak dengerin lagu lagi gitu ya, terus gue ngeluarin lagi kan, suaranya langsung kayak gitu loh, terus gue kayak anjir, dia itu kayak nggak sekali 2 kali gitu, sering banget. Jadi gue mikir kayak seminggu 2 minggu pertama gue terus kayak anjir nih gue di tempat yang benar nggak sih gitu loh. Jadi mungkin gue kebayang sih apa sih nih orang gitu kan. Iya, kurang lebih begitulah ya. Risih emang sih. Kalau misalnya ada orang yang ngeliatin kita, terkesannya kayak lo bukan, apalagi ya, kadang gue suka mikir jeleknya gini, Bul. Kalau misalnya orang yang ngeliatin gue kayak sinis kayak gitu ya, misalnya gue kayak paciran gini, kayak jalan di sekitar di dekat rumah gue ini kan kayak ada taman gitu kan. Gue biasa kayak paciran gen, jalan-jalan kecil kayak gitu kan. Terus kayak kadang orang ngeliatin gue, mungkin karena gue mukanya beda sendiri dibanding orang-orang pada umumnya di sini gitu kan. Sebenarnya ada risih juga sih, tapi selama mereka nggak gangguin gue dan selama mereka nggak verbal abusing, selama mereka nggak ngajuin atau nggak ngomong kata-kata yang berbau rasisme kayak gitu, gue sih ya abain aja gitu. Soalnya gue lihat juga nih, kalau misalnya lo pasti ngikutin juga nggak berita-berita kayak Stop Asian Hate yang lagi booming di Amerika. Gitu kan. Jujur gue kayak sedikit parno juga sih sebenarnya, karena ya gue terutama gue di sini gitu kan, gue di sini sebagai bukan orang Jerman gitu kan, gue di sini sebagai pendatang, sebagai migran, tapi gue nggak ada niatan untuk ya gue nggak ada niatan untuk mengusik dan mengganggu orang-orang sini. Gue cuma pengen kerja di sini kan, gue pengen sekolah di sini, gue pengen Ausbildung gitu. Tapi selagi si Stop Asian Hate ini booming, gue kayak sedikit parno sih sejujurnya. Iyalah, iya sih, wajar sih. Soalnya senior kita, jadi gue ketemu di Switzerland juga. Jadi dia lagi S2 di Dresden. Dia pernah diludahin terus kayak gitu. Dia pernah lagi di U-Bahn gitu, dia kayak dideketin gitu, gini, lo ngapain di sini? Gitu-gitu deh, pokoknya dijulitin di depan mukanya gitu. Terus kayak, tapi untungnya sih temen gue kayak, ya lo kenapa? Emang kenapa? Gitu, kita dibalas gitu loh. Terus orang-orang lain tuh kayak ngebelain dia gitu. Ada juga, ya gitu-gitu deh. Jadi kayak rasisnya lumayan tinggi sih katanya gitu. Salut sih gue, lo berani di Dresden. Karena ya gitu, awalnya gue nggak menginformasi diri gue tentang Jerman Timur, tentang Dresden, makanya kayak
ya udah jalanin aja. Tapi selagi gue nggak ganggu orang lain mah ya udah nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau Temennya siapa misalnya ya? Hah? Kalau misalnya teman gue kenapa? Kalau misalnya temen lo dia orang Indonesia juga kan Orang bilang Indonesia. tadi. Kalau misalnya temen lo bisa kayak ngedapetin rasisme kayak gitu, menurut gue itu Iya, kayak udah benar-benar lumayan lah. Gila, ya gila sih itu. Terus lu temenan sama siapa ya di sana? berteman. Heeh. Gue berteman sama gue nggak punya teman di sini Bun. Bul. Seriusan gue nggak punya Tenang aja, at the end we have no friends kok, ya nggak sih? Gue sih ngerasanya gitu. gue lebih aman aja gitu di rumah. Karena Setuju. gue kayak apa ya, gue mau berteman gimana ya, gue pengen sebenarnya gue pengen berteman gitu kan, tapi pertama karena corona ya, terus kayak itu nggak memungkinkan kita buat kayak mau ikut apa ya istilahnya kayak kumpulan apa segala macam, itu kan kayak nggak memungkinkan. Pertama karena corona, yang kedua karena gue juga kadang kayak ada rasa males gitu, udah selesai kerja atau selesai sekolah, gue pengennya di rumah aja gitu kan, atau nonton Netflix di rumah kayak gitu. Terus memang juga karena entah kenapa gue ngerasanya orang-orang di sini tuh kayak nggak terbuka gitu loh, nggak terbuka satu sama lain. Jangankan orang Jerman sama orang luar gitu kan. Orang Jerman sama orang Jermannya sendiri pun mereka nggak terbuka. Jadi ya udah karena masyarakatnya seperti ini, ya udah gue kayak udahlah, gue juga males gitu loh Bu. Auslander di tempat lo doang apa gimana? Auslander di tempat lo doang apa ada lagi? Di tempat kerja maksudnya? Iya, kebetulan gue doang. Gue satu-satunya. Dan gila. Ya. Life is tough, man. Gila. Seriusan. Dan itu nggak ini sih. Jujur ya itu nggak mudah buat gue. Buat berbaur sama orang-orang Jerman. Ya gue perlu investasi waktu lah istilahnya. Kalau sama orang Jerman tuh nggak bisa langsung akrab kayak gitu ya. Kayak misalnya lo mau ngobrol apapun tentang keluarga lo sama orang Jerman tuh nggak terbuka sama kayak lo mau ngobrol sama sesama orang Indonesia gitu loh. Jadi ya gue kadang banyak diemnya juga, atau misalnya gue ngobrolin tentang kerjaan aja, karena mereka juga nggak yang terbuka mau ngobrol tentang keluarga mereka atau misalnya tentang kehidupan mereka gitu kan. Iya sih. Gue jadi semakin apa ya? Gue jadi semakin menjadi serba seadanya aja, seadanya, nggak yang muluk-muluk, nggak yang banyak basa-basi, nggak yang ya udah kerja aja gitu. Mereka juga nggak mau kok, nggak ngurusin keluarga lo, nggak ngurusin kehidupan lo gitu. Iya emang. Iya sih, gila sih. Kayak perkumpulan teman-teman orang Indonesia bukannya banyak juga teman-teman kita? Ada sih, kita ada grup WhatsApp gitu kan, orang-orang Indonesia di Dresden. Sebelum corona ini mereka kayak suka ngadain apa ya, kayak temu kumpul kayak gitu, ketemu makan bareng. Cuma habis corona ini kayaknya mereka jadi jarang juga sih. By the way, sebenarnya kondisi di Jerman pandemik ya beberapa minggu ini tuh gimana sih? Karena dokter gigi bisa buka dan berjalan dengan lancar, itu aja menurut gue wow loh. Maksudnya ya mereka udah sangat open gitu berarti kan? Maksudnya apa gimana? Kalau yang bidang kesehatan mah pasti buka ya, Bul. Kayak dokter arts praksis gitu kan. Ya tapi kan gigi bukannya sangat rentan terkena ya? Iya, sejujurnya iya. Bahkan banyak juga kayak klinik dokter gigi yang mereka cuma Kurzarbeit doang. Jadi mereka kerjanya kalau yang biasa buka dari jam 8 sampai jam 6 sore gitu kan. Mereka jadi cuma Kurzarbeit sampai jam 2 sore misalnya. Tapi ada juga yang klinik dokter gigi yang tetap buka. Kayak misalnya klinik gue tetap buka nih di masa
masa corona kayak gini kan, cuma Hmm. kita kayak lebih diperketat aja sih ininya, perlindungan diri, kayak misalnya kita pakai masker FFP2 gitu kan, terus lo tahu kan yang transparan gitu, masker yang Face shield. transparan, kayak gitu, handschuhe, sarung tangan kayak gitu. APD Lebih- gitu, kayak astronot gitu nggak lo? Kalau itu buat yang ke chirurgi kayak gitu kali ya, yang lebih ke surgery, mereka misalnya mau implantat atau pokoknya yang mau cabut gigi, pokoknya yang berhubungan sama darah kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya buat yang misalnya ada yang sakit gigi atau misalnya mau tambal gigi atau misalnya kontrol kayak gitu, kita biasa sih, biasa. Soalnya kasihan juga Bu kalau misalnya dokter gigi tutup, terus ada pasien yang sakit, terus kita tutup, kan kasihan juga gitu yang sakit. Ya nggak? Iya. Tapi secara apa ya, gue tuh penasaran kayak secara kondisinya gitu loh, maksudnya kayak sosialnya, kehidupan ekonominya itu tuh gimana di sana gitu? Apakah ada krisisnya? Apakah apa gimana gitu? Apa stabil? Kalau sekarang sih ya, gue ngelihatnya meskipun kita tuh sekarang menuju ke lockdown ketiga, karena entah ya kalau di Indonesia, gue sejujurnya nggak terlalu ngikutin, tapi kalau di sini kita tuh menuju ke gelombang ketiga gitu loh, Bu. Jadi gelombang pertama tuh yang lagi benar-benar parah-parahnya banget kan, dari bulan April ya, Maret sampai ke Mei kayak gitu kita benar-benar lockdown. Dan di situ yang parahnya banget adalah ketika supermarket tuh jadi apa sih namanya, kayak ngeborong banyak gitu loh, orang-orang jadi ngeborong banyak. Panik ya, dan, panik. Dan di sini tuh tisu toilet tuh bener-bener habis, dan ya nggak tahu lah, pokoknya sampai bener-bener habis. Dan apa yang namanya hamster coifer, kalau di hamster coifer, jadi orang-orang yang beli untuk dirinya, beli dalam porsi yang banyak, sementara orang nggak kedapetan gitu. Itu udah panik kayak buying. masa kayak gitu di sini juga. Itu tuh sekitar dari bulan Maret sampai Meian kali ya, itu yang lagi parah-parahnya banget, sampai orang-orang banyak yang WFH, terus sekolahan tutup, tempat-tempat umum tutup, paling yang buka tuh kayak yang tadi, yang di bidang kesehatan, rumah sakit, klinik dokter gigi, klinik dokter, apotek, supermarket, apa namanya nih, si Haltestelle, yang apa namanya, kendaraan tram atau masih beroperasi juga. Itu waktu gelombang pertama. Gelombang pertama itu sampai bulan apa ya? Sekitar bulan Mei-an lah ya, karena kan di sini kan kayak udah mau masuk musim summer juga kan, musim panas. Mulai Juni lah, Juni Juli tuh orang-orang udah mulai keluar tuh, udah mulai keluar. Gue juga sekolah tuh masuk gitu kan, masuk sekolah, pergi sekolah. Nah, mulai gelombang kedua itu tuh dari bulan Desember tahun lalu 2020, pertengahan Desember, sekolah gue juga ditutup dan kita tuh belajar dari rumah gitu kan, online unterricht namanya. Jadi kayak kita ada website sendiri dan kita ngerjain tugas di situ gitu, dapat tugas dari guru-guru. Semua itu tutup, lockdown kedua dari Desember, Januari, Februari, Maret. Dan pertengahan Maret tuh baru buka lagi. Bahkan ada video yang sempat viral di Jerman. Jadi kayak, lo tau kan freezer yang salon gitu, yang apa namanya, rambut orang gitu kan, yang orang apa namanya, pangkas rambut lah ya, kalau bisa dibilang. Sempat viral waktu itu, ibu-ibu kayak dia tuh ngeluh, dia seorang pangkas rambut gitu kan. Terus dia nggak punya uang, dia mau apa namanya, mau bisa makan dari mana uangnya kalau dia nggak kerja. Terus kayak dia di videonya yang viral itu, dia kayak minta-minta ke Angela Merkel supaya lockdown-nya cepat diberhentiin, supaya dia bisa kerja lagi gitu kan. Itu viral banget waktu itu, sekitar bulan Januari atau Februari gitu. Tapi ya gimana lagi, mungkin pemerintah yang mikirnya juga kalau misalnya lockdown ditutup atau dilonggarkan, ya orang-orang bakal keluar kemana-mana, merajalela, dan
virus makin bertebaran dan banyak orang yang mati, ya tau lah ya. Dan akhirnya kita buka lagi tuh Maret, lockdown dilonggarkan tuh Maret, sekitar pertengahan Maret tuh. Dan enggak, awal Maret di situ kayak si pangkas rambut, terus Einkaufszentrum semuanya udah mulai buka lagi. Tapi sekarang kan di sini tuh lagi libur ini kan Oster, libur Paskah gitu. Libur Oster dan bakal ada wacana bakal lockdown lagi. Mulai minggu depan atau minggu depannya lagi gitu. Jadi kayak siap-siap lockdown lagi, di rumah lagi, WFA lagi gitu. Ya begitulah di sini. Nggak tahu sih kalau di Indonesia gimana? Kurang lebih sama sih sebenarnya, cuma gelombangnya kayaknya emang lebih duluan di Jerman daripada di sini. Gelombang pertama. Ya kan, kita kan kasus pertama itu emang di Maret, tapi baru orang sadar tuh mungkin kayak pertengahan tahunnya, gitu-gitu sih. Jadi agak lama prosesnya, karena kan awal-awal dibilangnya ini flu biasa atau apalah, tenang aja, nggak ada masalah, nggak bakal masuk di Indonesia. Tapi kasus pertama itu kan adanya di awal Maret, nah itu belum terlalu rame lah istilahnya gitu. Emang gue prediksi sih kayak pas akhir tahun kemarin gue udah prediksi sih sekitar November gue bilang ini Desember libur Natal tahun baru, Januari pasti naik, gue bilang gitu. Bener kan? Ya maksudnya itu kan gampang lah dibacanya ya nggak sih? Terus bener Januari naik sampai satu hari itu yang kena tuh bisa sekitar berapa belas ribu lupa gue berapa belas ribu, tapi sekarang yang per hari kasus per harinya udah turun sekitar 3.000-an per hari. Gue nggak ngerti sekarang ini nih kasus positif per harinya sekitar 3.000 yang tadinya bisa sampai belasan ribu. Kalau menurut gue sih gue nggak tahu ya, tapi gue ngelihatnya sih pemerintah ini udah sebaik mungkin untuk menangani pandemik ini sih kalau di Indonesia ya. Kalau menurut gue, walaupun lama, tapi maksudnya udah kelihatan lah stepnya, kayak vaksin udah ada, terus kemarin nyokap gue dapet, terus kan bokap gue RT kan, bokap gue ngurusin untuk sekian puluh lansia yang ada di RW gue untuk divaksin kayak gitu-gitu. Nah itu tahap pertama, nanti tahap kedua ada lagi gitu-gitu lah. Maksudnya udah kelihatan lah kerjanya tuh, udah kelihatan. Kalau menurut gue sih di sana vaksin udah juga kan, guru-guru udah kan? Guru-guru gue nggak tahu sih ya kalau guru-guru. Cuma yang paling diprioritaskan untuk saat ini kayak tenaga medis sama orang-orang lanjut usia gitu kan. Nah sebenarnya gue tuh termasuk ke risiko yang pertama, karena gue kan tenaga medis nih, apalagi gue kerjanya barengan sama air liur lah, sama darah gitu kan dari pasien. Nah, banyak juga sebenarnya tenaga medis di sini yang mereka kayak nggak mau divaksin karena mereka dengar nebenwirkungnya nih, si efek samping dari si vaksin ini gitu kan. Ada yang bilang sampai kejang-kejang lah, ada yang sampai pusing, muntah, apa segala macam. Jadi banyak juga sebenarnya. Dan teman-teman kerja gue, sampai sekarang nggak ada yang divaksin, termasuk gue, dan cuma si dokternya doang. Gue sebenarnya pengen divaksin, cuma gue tuh udah telepon 2 kali nih ke kayak dinas kesehatan di sini, tapi gue nggak dapat termin terus, nggak dapat janji terus karena si vaksinnya tuh udah kayak udah habis terus gitu loh, udah habis dan belum produksi kayak gitu, udah 2 kali telepon. Gue sebenarnya nggak anti vaksin sih, gue malah kayak pengen divaksin gitu, biar gue kayak kalau misalnya kemana-mana gue udah nggak perlu tes lagi. Tapi tergantung juga sih ya, mau kemana dulu gitu ya. Ini gue pengalaman ceritanya si Dinda, dia kan juga di medis ya. Terus dia ditanya, waktu dia mau divaksin, dia ditanya, udah vaksin apa aja sih, hepatitis belum?
terus apa, pokoknya ditanyain beberapa imunisasi apa vaksin sih hitungannya, gue nggak tahu deh, polio apa segala macam itu tuh ditanyain si Dinda. Terus oh udah gue waktu kecil buktinya mana? Ya nggak ada kan kalau di sini kan. Kalau di sini kan lo nggak dapat sertifikat kan. Maksudnya lo dapet dulu zaman waktu kecil kan kayak lo cuma dapat buku warna hijau terus ada tanda-tandanya udah vaksin apa aja, tanggal berapa aja. Tapi kan itu kan buku bisa kayak bye gitu kan, dan itu kan waktu kecil. Jadi si Dinda tuh sampai gini, nggak ada gue gitu, nggak ada buktinya. Tapi gue udah nggak bisa, ya udah lu harus vaksin ini dulu baru vaksin corona gitu. Dia belum divaksin, kayak dia tenaga medis loh kan si Dinda. Iya, lu tanya Dinda deh. Terakhir gue dapet kabar gitu, jadi dia ditanyain lu udah vaksin ini belum, udah, buktinya mana? Ya gak ada kan. Bul, tau nggak, sebelum gue masuk Ausbildung tuh gue ditanya gitu juga sama bos gue, kamu di Indonesia udah vaksin apa aja gitu kan. Terus gue bilang, saya udah divaksin polio doang. Oh berarti kamu udah punya ini apa namanya buku vaksin gitu. Hah? Apa itu buku vaksin? Terus akhirnya dia tuh kayak gue dirujuk ke apa namanya ke dokter umum gitu kan, biar gue dapat vaksinasi. Dan akhirnya tahun lalu tuh ya, dari bulan Juni sampai Oktober itu setiap 2 minggu sekali gue pergi ke dokter buat divaksin. Gue dapat vaksin hepatitis, campak, polio, apa segala macam semuanya gitu. Makanya wajib kalau misalnya lo tenaga kerja di Jerman, lo harus wajib punya udah disuntik apa segala macam itu tuh harus punya. Itu tanggung jawab perusahaan. Itu tanggung jawab perusahaan. Ya, dibayarin sama perusahaan. Oh gila. Maksudnya kita tuh udah, ya kan waktu kecil, pasti waktu kecil ada posyandu gitu nggak sih, Ya kan? Tapi kan kita nggak ada sertifikat apa segala macem kan? Aduh, ketinggalan jauh banget ya. Aduh, pusing deh gue. Tapi lo sendiri ada nggak kayak buku vaksin yang emang tertulis waktu lo kecil lo disuntik apa aja gitu, divaksin apa aja, lo punya nggak itu si bukunya itu? Kayaknya gue ada deh. Ada segini kecil, warna hijau. Ada gue. Warna hijau segini. Segini kotak gini dong nih. Terus ada foto gue waktu kecil, foto gue baru lahir segini kecil gitu. Terus ada nama, tanggal lahir. Terus diketiknya tuh masih pakai mesin tik. Terus di situ tuh ada cap kaki sama cap tangan gue deh kalau nggak salah. Terus kayak beratnya berapa, terus bulan pertama beratnya berapa, panjangnya berapa, dihitung itu. Terus udah vaksin apa kayak gitu, udah disuntik apa kayak gitu. Gue ada kayaknya ya. Cuma kan itu dalam bentuk buku ya. Terakhir gue lihat sih ada ya. Cek lagi sih. Gue harus cek lagi. Tapi maksudnya kalaupun itu misalnya nih, gue kerja di Jerman terus gue bawa itu, terus mereka kayak, ini apa boy? Gitu kan. Kayak apa gitu kan. Ya nggak sih, Es? Enggak, Bul. Jadi gue tunjukin ya. Nah, gue mau tunjukin. Mana ya? Kok nggak ada sih? Lo bawa dari rumah? Enggak. Jadi gue tuh nggak ada nih. Kayaknya ada di tempat lain. Nah ini nih. Ya, mana ya? Jadi di sini tuh gue kan divaksin tuh. Gue mulai vaksin dari awal lagi semuanya. Makanya hepatitis, campak, polio, tetanus, virus rubella yang kayak gitu tuh semuanya itu tiap 2 minggu sekali. Gue kesel banget tuh ya, mesti di fix gitu kan, disuntik kayak gitu. Nggak ada, ntar aja deh. Kapan-kapan. Nah, kapan ya? Jadi warnanya kuning gitu kan. Memang gue lihat, kalau gue lihat orang-orang di Jerman, mereka memang kayak punya buku ini tuh dari lahir gitu. Dia dari lahir, dari umur 0, umur 1,
umur 2 tahun, pokoknya selama mereka masih bayi, mereka tuh udah mulai divaksin dan buku ini tuh harus dipegang sama pemiliknya. Jadi kalau misalnya mereka keluar dari Jerman, entah mereka mau Einreisen ke Indonesia atau ke Amerika, dan mereka harus bawa buku Impfung ini, buku vaksin ini sebagai bukti kalau mereka udah divaksin. Oh gitu. Nah, Kalau makanya kalau gue kesana gue bawa kali ya tuh buku hijau gue ya. iya, itu perlu banget tuh, apalagi kalau misalnya lo mau kerja sebagai tenaga medis di sini kan. Nah, yang belalahnya, yang lucunya, pas gue datang ke dokter yang mau nanganin, yang mau nyuntikin gue ini ya, gue bilang lah, kamu asalnya dari mana? Saya dari Indonesia, Bu. Kamu pernah divaksin nggak waktu kecil? Iya pernah. Paling yang saya ingat tuh polio, karena orang tua saya sebutnya kayak pernahnya saya divaksin polio doang, tapi sisanya nggak pernah dan nggak tahu gitu. Oh, berarti di Indonesia nggak ada buku vaksinasi gitu ya. Dan di situ gue baru tahu ternyata di Jerman tuh kayak ada buku vaksin gitu kuning warnanya. Itu tuh berlaku seumur hidup lah, dari lo mulai bayi sampai tua, dan sampai corona ini pun masuk ke buku vaksin itu gitu, untuk corona ini setahu gue. Oh gitu. Nanti gue cek lagi deh tuh ya buku ya. Penting ya tuh buku ya. Iya, seriusan. Mending bawa aja kalau ke Jerman lagi. Oke. Oh lucu ya. Tapi maksudnya gini loh, pas ketika gede itu tuh buku itu tuh masuk ke arsip gua. Jadi kayak gue tuh punya satu kontainer yang isinya arsip-arsip gue kan, kayak apa sih, dokumen-dokumen gue zaman dulu lah, dari gue bayi, dari gue TK apa segala macam sampai gue kuliah, dan ada satu kontainer itu. Nah itu tuh gue selalu kalau gue lagi butuh sesuatu, gue di situ terus gue selalu buka si buku hijau itu, sih lucu banget ya gitu loh. Menurut gue tuh itu kayak cuma ya udah gitu loh. Cara bukti gue lahir nih gitu kan. Oh oke, sepenting itu berarti. Ntar deh. Dan tapi lo tau gak sih Es, dulu zaman dulu tuh ada berita vaksin palsu. Lo pernah dengar nggak? Halo? Vaksin palsu kayak gimana tuh contohnya? Jadi di dekat rumah gue, ini kejadian dekat rumah gue lagi. Jadi ada berita nih di TV lah, sempet rame banget. Suami istri itu dia bikin vaksin palsu dan dia jualin ke rumah sakit. Salah satu rumah sakitnya adalah rumah sakit yang dulu waktu gue kecil gue datengin dan gue vaksin di situ. Jadi gue nggak tahu tuh Es. Terus setelah gue hitung dan si suami istri ini ternyata udah ngeluarin vaksin palsu ke salah satu rumah sakit yang gue datengin itu udah dari tahun 98 atau 99 gitu. Jadi dan gue divaksin itu tahun 2000. Nah, vaksin palsu ini tapi setelah dilihat ternyata itu tuh air doang, jadi nggak bakal ngaruh apa-apa sebenarnya. Nggak dalam tubuh sebenarnya nggak ngaruh apa-apa. Tapi jadi ada nggak nih antibody dalam tubuh gue? Ngerti nggak sih maksud gue? Bukan stupid nggak Indonesia? Pusing nggak lo? Yang herannya adalah pihak rumah sakitnya. Kenapa mereka bisa lolos uji vaksin? Maksud gue kayak, kenapa mereka nerima dari orang yang entah, setahu gue kayak itu emang si vaksin ini datangnya nggak dari misalnya perusahaan vaksin atau perusahaan Bio Farma atau farmasi atau yang ada hubungannya sama obat-obatan kayak gitu. Kenapa harus dari orang yang ngejual gitu kan? Kalau gue dengar cerita lo tadi gitu, menurut gue ya salah rumah sakitnya sih. Kenapa mereka nggak uji dulu gitu? Apakah itu benar atau enggak vaksin atau bukan? Iya sih, tapi mungkin, untungnya? Tapi untungnya cuma air kan, yang mau bilang kalau cairan lain tuh kayak udah bahaya banget sih buat tubuh. Benar-benar. Tapi yang gue denger sih, kalau ini mah positive thinkingnya gue aja ya.
mungkin zaman itu tahun 90-an belum secanggih saat ini gitu loh di Indo ya. Belum secanggih saat ini. Jadi mungkin apa sih kayak ya kan yang kita kalau soal kesehatan kan rada telat banget ya. Jadi mungkin ya udah diterima dan dia tuh nggak cuma satu rumah sakit. Jadi kayak beberapa rumah sakit gitu. Jadi nih orang suami istri, lo tau gak sih? Nih orang suami istri ya, rumahnya gede banget, mobilnya mewah banget. Dari si vaksin palsu, gila kan lo? Tapi mereka ini nggak ditangkap polisi gitu nggak? Tangkap polisi. Udah tangkap polisi, udah di penjara, nggak tahu deh itu sampai kapan, gue nggak ngikutin lagi. Tapi itu udah lama sih, sekitar gue SMA deh waktu itu gue sadarnya. Terus gue bilang kan, loh itu rumah sakit bukan dekat rumah kita. Iya. Terus aku gimana? Iya kamu waktu itu di situ deh. Hah? Gimana dong gue? Kaget lah ya. Gila sih. Iya kayak, tapi sekarang nggak apa-apa kan? Iya sih nggak apa-apa. Cuma ya gimana ya? Tahu deh, gue mesti vaksin ulang kayak lo. Lu polio divaksin nggak tapi? Karena lo udah bilang udah. Gue divaksin ulang semuanya, Bul. Seriusan. Vaksin ulang semuanya. Tinggal nunggu corona ini aja dapat termin. Gitu. Dinda berarti harus nanyain tuh ke rumah sakitnya. Kalau di Indo gimana sih? Sekarang di kelompok mana yang boleh buat vaksin atau siapapun boleh vaksin kalau di Indo? Sekarang masih lansia. Oh, masih lansia. 60 tahun ke atas. Lagi lansia kan kemarin guru-guru udah gelombang pertama, terus kemarin gelombang kedua, beberapa hari lalu gelombang kedua, terus sekarang masuk ke lansia di atas 60. Terus tadi gue dapet obrolan lagi ngedata umur 12 apa ya? Pokoknya sampai 21 atau 24 gitu kalau nggak salah. Itu lagi ngedata juga. Pokoknya nih bagian seumuran kita nih, itu nanti-nanti deh receh-receh gitu istilahnya. Ya. Maksudnya yang mungkin yang masih muda, yang masih kuat, apa segala macem, ya lo bisa ini, bisa itu. Masih apa ya, masih di nanti aja gitu. Terus ini by the way apa sih gue lupa deh, plasma darah yang udah kena COVID itu kan bisa jadi vaksin kan? Iya. Pernah dengar nggak lo? Itu dipakai nggak di sana? Gue sih dengernya kayak cuma vaksin aja sih, kan kayak di sini tuh dari perusahaan BioNTech itu kan yang Pfizer sama yang Amerika, terus satu lagi yang Moderna kalau nggak salah dari US tuh ya, nggak tahu tuh. Cuma di sini yang karena dari Jerman sendiri sih si Pfizer sama si BioNTech ya. Iya. Terus ada tuh gue pernah lihat tuh yang Presiden Jokowi disuntik itu yang si dokternya gemeter gitu. Sampai gemeter, Itu vaksinnya namanya apa ya? Sinovac dari Cina. Dari Cina ya. Iya. Yang dari Cina tuh belum disetujui sama EU, sama Uni Eropa tuh belum diizinin gitu untuk dikasih vaksin ke Eropa. Jadi di Jerman yang udah diizinin sama Uni Eropa tuh dari AstraZeneca, Moderna yang dari Amerika, sama satu lagi apa lupa gue namanya, AstraZeneca, Pfizer, sama Moderna. Sisanya gue nggak tahu tuh yang Sinovac yang kayak gitu-gitu. Kayaknya itu mainan politik juga sih, terus yang nggak sih? Plasma darah juga. Iya sih, pasti. Gue nggak tahu tuh kalau yang plasma darah kayak gitu dijadikan vaksin apa lo bilang tadi? Gue nggak tahu. Jadi misalnya lu udah, astagfirullahaladzim jangan sampai ya. Misalnya ada orang yang kena vaksin, tapi masih muda lah, masih seumuran kita. Nah, dia kena COVID, terus dia sembuh. Nah, si darahnya ini kan ada plasma.
Nah, plasmanya ini otomatis ada antibodi si COVID karena dia udah pernah kena COVID. Si plasma ini bisa disuntikin ke orang-orang biar punya antibodi yang sama seperti orang yang udah kena COVID. Karena setelah orang kena COVID itu kan dia sembuh, terus dia punya antibodi COVID kan. Jadi dia udah istilahnya bukan kebal sih, tapi lebih apa ya, lebih kuat lah gitu. Karena dia udah pernah kena gitu. Dia sudah tentara-tentara dalam tubuhnya sih sudah mengenali si virus ini gitu. Jadi si plasma darahnya itu bisa disuntikin ke orang yang akhirnya jadi vaksin ke tubuh kita gitu. Nah itu tuh saudara gue, sepupu gue, apa? Tapi si orang yang disuntikin plasma darah ini mereka nggak dikasih vaksin lagi gitu. Ya, Vaksin enggak. yang benar-benar vaksin. Nggak dikasih vaksin lagi. Gitu. Kayak orang yang udah kena COVID kan sebenarnya dia nggak perlu pakai vaksin kan. Iya sih sebenarnya. Karena mereka udah punya antibody juga. Gitu. Gitu sih. Aja rekomendasi untuk vaksin. Cuma menurut gue that sounds interesting. Kayak plasma darah, karena gue belum pernah dengar sih sejujurnya ya. Cuma kalau gue mikir dengan otak orang awam gue gitu ya, sejujurnya gue nggak sih ya sebenarnya, gue takut aja gitu ya. Apalagi entah kenapa kayak di musim corona ini orang-orang tuh jadi lebih berhati-hati gitu loh. Orang-orang lebih berhati-hati dengan apa yang orang-orang di sekitar. Kita tuh jadi kayak terkesan parno sama orang-orang sekitar gitu nggak sih? Kalau gue sih iya. sedikit curious. Ya. Di Indo juga gitu sih. Jadi kayak saling ngerti aja kalau misalnya ketemu tuh ya udah gini kayak atau enggak tos salamnya tuh udah kayak gini gitu. Ya, atau saling kayak gini. Gini kayak gitu sih, kayak udah mulai. Gue ngambil positifnya banyak banget sih karena orang Indonesia kan termasuk yang jorok ya, termasuk gue ya jorok. Ya megang apa-apa abis itu udah gitu. Sekarang jadi lebih aware kan kalau, tapi nggak juga sih. Gue termasuk resik sih sebenarnya kalau urusan dari mana-mana harus mandi itu gue termasuk resik sih. Cuma kadang-kadang orang-orang sekitar gue sebelum pandemi ya, orang-orang sekitar gue, teman-teman gue lah misalnya datang ke kamar gue, ya udah langsung masuk saudara-saudara gue deh ya, saudara-saudara gue dari mana-mana masuk kamar gue, naik tempat tidur gitu kan. Sekarang kalau gue bilang cuci kaki dulu, ganti baju dulu, itu kan orang tersinggung kan. Tapi ketika ada pandemi kayak gini, ada positifnya adalah kalau saudara-saudara gue datang, cuci kaki, ganti baju, baru naik ke tempat tidur. Nah, mereka baru kayak, oh iya, jadi ngerti gitu loh. Ya nggak sih? Nggak ya? Ya, tau nggak? Gue baca dari suatu artikel gitu ya. Itu tuh jadi kayak survei atau studi gitu, entah dari mana gue lupa lagi gitu. Survei itu bilang orang-orang di masa pandemi COVID ini mereka tuh lebih mereka tuh lebih sehat dibanding sebelum masa COVID. Lebih sehatnya di mana? Jika dibandingin dengan COVID, corona sama influenza. Jadi orang-orang sebelum masa COVID itu mereka banyak meninggal karena influenza. Itu kan mereka kayak minim pengetahuan tentang kesehatan. Mereka minim pengetahuan tentang virus, bakteri menyerang masuk tubuh kita gitu kan. Tapi semenjak COVID ini karena mereka sering hand disinfection, sering desinfection tangan gitu kan, sering segala macam langsung cuci tangan atau mereka pakai masker, mereka tuh jadi lebih aware tentang kesehatan dan itu tuh menurunkan angka kematian dibanding sebelum COVID. Karena sebelum COVID itu angka kematian yang terkena virus karena virus influenza itu lebih banyak dibanding angka kematian yang sekarang gitu. Dibanding angka kematian influenza di masa COVID. Lo ngerti nggak sih? Ya. Gitu. Ya masuk akal sih jadinya ya.
Karena mereka lebih aware kan, karena Heeh. tiap hari, tiap detik di berita, di radio segala macam mereka kayak jangan lupa cuci tangan, jangan lupa jarak 1-2 meter sama orang lain, pakai masker segala macam, kayak mereka udah ngelindungi diri gitu kan dari orang-orang sekitar istilahnya gitu. Menurut gue sih ya ini tuh udah bukan fisik lagi sih, udah kena mental kalau menurut gue. Gue nggak tahu ya kalau lu ya, tapi gue pengalaman gue kemarin, gue tuh sempet didiagnosa COVID, karena gue 2 minggu demam naik turun, terus kepala gue sakit banget, kayak sakit banget terus hilang, terus sakit banget terus hilang, pokoknya gak enak banget, terus gue lemas banget, akhirnya, dan itu karena gue pikir gue kecapean aja dan gue kurang tidur gitu kan, tapi waktu itu kan gue di Bandung kan, akhirnya gue setelah 2 minggu gue baru ke UGD di Boromeus, gue swab yang hidung doang, yang antigen. Kalau di sini kan macam-macam lah swabnya, swab yang hidung doang terus negatif. Nyokap gue bilang udah balik pulang ke rumah, kita PCR yang hidung sama tenggorokan itu. Gue PCR 2 hari kemudian ada hasilnya negatif, tapi gue tetap harus isolasi mandiri 2 minggu. Gue isolasi 2 minggu. Setelah itu gue sempet ngedrop lagi, sempet pingsan segala macem, terus gue harus bed rest lagi. Terus gue kayak mulai mikir gitu nih, kayaknya bukan soal fisik doang deh gitu. Gue pikir kayaknya soal udah kena mental deh kayaknya, karena kita lu kebayang aja biasanya aktivitas apa segala macam kesana kesini tiba-tiba gue harus di rumah gitu. Itu menurut gue sih udah kena mental, dan setelah itu gue sempet trauma, jadi gue di rumah itu gue pakai masker karena di rumah ada bayi kan, dan gue masih keluar, akhirnya gue di rumah tuh berapa bulan gue pakai masker. Terus ketika gue ketemu orang banyak di satu tempat, gue parno, udah pulang yuk gitu. Ayo udah nggak mau di sini, pulang yuk. Gue udah perasaan itu, gue kira tuh gue santai, ngerti gak sih? Gue kira tuh ya udahlah gitu kan, yang penting gue udah protokol gitu. Tapi ternyata pas gue datang ke satu tempat yang banyak orang, terus gue langsung gini, aduh pulang yuk, nggak mau lagi yang kayak kemarin, nggak mau lagi kayak kemarin, gitu loh. Karena gue, ya lo kebayang, gue negatif aja, gue 2 minggu di kamar, bahkan gue datang dari Bandung, gue datang dari Bandung tuh, gue nggak bisa tuh cipika-cipiki pelukan sama orang tua gue, itu nggak ada, sampai hasilnya negatif keluar. Jadi gue makanan itu gue dianterin, terus gue ngobrol sama orang tua, padahal satu rumah, gue video call, misalnya gue turun ke bawah ngambil minum atau apa, nyokap gue ngedeket, gue ngejauh, ini tuh kayak aduh, terus gue itu tuh kayak mental banget sih, terus kayak gue kan gemes banget sama ponakan gue ini kan, terus gue tuh nggak bisa meluk apa nggak bisa gendong segala macam, terus gue yang kayak di tangga, terus gue yang hai gitu, terus kayak anjing sedih banget, nyokap gue matanya berkaca-kaca tiap ngelihat gue karena nggak bisa megang, nggak bisa apa gitu kan. Udah habis itu gue kayak ini sih mental sih, gue udah kena mental nih. Gila sih. Menurut gue sekarang yang terpenting tuh mesti kayak apa ya, mesti kontrol yourself aja, gimana lo bisa stabil, menurut gue ya, gimana lo bisa jangan terlalu stres atau jangan terlalu sedih, jangan terlalu senang juga, pokoknya harus stabil deh istilahnya, menurut gue sih. Lo ngalamin gak sih, karena walaupun lo masih keluar kan kerja, tapi lo kan tidak bersosialisasi gitu, lo ngalamin gak? Gue ngalaminnya lebih ke sosial, kayak misalnya gue
gue mau keluar nih, baju gue kayak baju gue udah kesempitan atau robek atau apa, tapi di sisi lain si toko-toko pada tutup gitu, itu yang ngeselin. Kalau gue lebih ke misalnya gue kayak lagi butuh apa, tapi toko-toko tutup karena corona, karena lockdown ini. Kalau gue lebih ke situ, atau lebih ke misalnya kadang di musim kayak kemarin nih ya, di musim winter gitu kan, orang pada tahu lah ya Weihnachtsmarkt, lu juga pasti pernah dengar Weihnachtsmarkt, yang kayak itu tuh maskotnya orang Jerman kalau lagi winter gitu kan, apalagi di Dresden ini. Istilahnya kayak Dresden ini salah satu Weihnachtsmarkt yang paling terkenal gitu kan di Jerman. Dan kemarin tuh kayak winter, ya ampun sepi banget, nggak ada apa-apa gitu. Natalan di sini yang orang-orang tuh biasanya Natalan tuh kayak semacam Lebaran kalau di kita ya, kumpul sama orang-orang, makan bareng, silaturahmi segala macem. Di sini tuh kemarin karena COVID ini kayak dibatasin doang, cuma dua household gitu kan, cuma 2 rumah tangga yang boleh kumpul bareng kayak gitu. Yang menurut gue itu kayak sedih juga sih yang lo bilang tadi, kayak itu kena mental karena kita tuh mau melakukan sesuatu tapi kita dibatasi gitu, ya kan, karena COVID ini gitu. Tapi selain mental, gue mau balik lagi sih ke cerita rasisme itu ya. Jadi karena COVID ini, kalau waktu awal itu kan orang-orang banyak media-media kan memberitakan nih COVID ini berasal dari Cina, dari Wuhan gitu kan, virus Wuhan, virus Cina, kayak gitu-gitulah. Donald Trump juga bahkan ngomong China virus kayak gitu, yang menurut gue itu kayak rasisme banget kan. Pernah suatu hari gue itu jalan sama dokter gue, jadi kita tuh lagi kayak dinas jalan, kita tuh ada pasien di panti jompo, dan kita mesti ke panti jompo nih barengan, gue sama dokter gue, dan dokter gue ini kebetulan dia dari Cina gitu kan. Udah selesai dari panti jompo, kita balik lagi ke klinik tuh, jalan kaki, di tengah jalan kita tuh disautin gitu sama bocah anak sekitar 9 sampai 10 tahunan lah ya umurnya, kecil. Terus karena kita kan wajah-wajah Asia gitu kan, orang-orang sebenarnya kayak langsung respect mungkin ya atau gimana, si bocah ini dia langsung ngomong, hey, woher kommt ihr? Aus China. Dia ngomong kayak gitulah ke kita. Si dokter gue ini langsung nanggepin, ya, ich komme aus China, aber meine Kollegin kommt aus Indonesien. Warum denn? Terus si dokter gue ini nanyakan, terus dia bilang, China, coronavirus, back on here. Itu bocah 9 sampai 10 tahun loh. Seriusan, gue nggak mengada-ngada ya cerita ini. Itu tuh kayak, what the fuck? Ada juga yang close-minded ya. Ini bocah 9 tahun. Dok, gue tuh langsung bilang gini ya, Frau Dokter, maaf karena barusan anak tadi tuh bener-bener brengsek banget gitu ya, kalau bisa dibilang. Aku minta maaf banget, Frau Dokter, also es tut mir leid, dass Sie das hören müssen. Gue bilang kayak gitu. Nih Aries, kamu gak salah, orang tua dia yang salah. Benar juga memang, orang tuanya yang salah. Gak mungkin bocah 8 atau 9 tahun ngomong kayak gitu ke orang asing yang dia gak kenal gitu kan. Dan itu udah rasisme banget sih menurut gue. Dan orang tuanya benar-benar gak bisa, gak bisa ngedidik si anaknya ini gitu. Itu bukan masalah, si virus itu bukan masalah dari mananya, tapi si virus ini itu yang bikin masalah adalah menyebarnya ini yang bikin orang meninggal. Gak masalah mau dari Cina, mau dari mana, tapi yang bikin masalah adalah ini virus nih bikin orang mati loh gitu kan. Tapi menurut gue ini si bocah ini nih bener-bener kayak gue kesel juga dengarnya gitu ya, meskipun gue bukan orang Cina gitu kan ya, tapi ya setidaknya gue punya rasa simpati lah, dokter gue di samping gue dipapain begitu gitu loh. Sumpah, gue kesel banget sih, cuma dia bocah gitu kan. Gitu. Gila juga ya. Terus kalau gue lihat, gimana? Gila juga ya. Ya, seriusan itu, di tengah jalan. Terus kalau gue mau cerita lagi nih, Bul ya, gue juga banyak lihat di YouTube nih ya, waktu zaman awal-awal masih corona itu, banyak YouTube yang beredar tuh
kebanyakan tuh dari orang-orang di Amerika gitu kan. Jadi ras Asia di Amerika itu 5% dari orang Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat itu mereka negara imigran gitu kan. Kayak mereka tuh suku aslinya tuh suku India gitu kan. Sementara sisanya adalah orang-orang imigran gitu kan. Dan ras Asia atau orang-orang Asia di Amerika itu 5% dari orang Amerika. Gue banyak lihat kayak berita karena beredarnya COVID ini berasal dari Cina, dari Wuhan, terus mereka tuh orang-orang Asia di Amerika tuh mereka mendapat perlakuan yang nggak sopan, yang menurut gue kayak itu udah bener-bener rasisme banget, karena sampai ditonjokin, sampai bener-bener dikatain lo dari Cina, lo mesti keluar dari Amerika. Itu menurut gue sedih juga gitu, meskipun gue bukan dari Cina ya, tapi menurut gue itu sedih banget sih. Kayak rasa kemanusiaan lo itu di mana gitu. Ini tuh bukan masalah Cina, bukan masalah apa, tapi lebih ke itu virus yang menyebabkan orang-orang mati gitu. Menurut gue kayak ini benar-benar rasa kemanusiaan orang-orang tuh kayak udah benar-benar di luar batas gitu loh. Udah benar-benar lo ngerti lah ya. Iya. Itu sih gue cuma aja. Iya. Lu baca juga nggak sih yang berita yang di Spa 6 orang Asia, iya kan? Yang ditembak di Georgia atau di Atlanta ya? Iya, ditembak. Ya gue lihat baca juga. Gila sih emang. Gue nggak tahu ya tapi ini konspirasi sih ya. Pokoknya ini kan antara sih di Amerika berseteru dengan Cina aja kan. Nah itu kayaknya bagian dari politik deh, ya nggak sih? Karena kan maksudnya ya gue nggak tahu, ini kan omongan orang awam dan orang bodoh aja ya. Terus gini kan, ini kan ya ini orang bodoh dan orang awam ya. Si Amerika sama Cina kan ini lagi bersaing apa segala macem, perdagangan apa, kan Cina sekarang punya mata uang digital lah yang katanya bisa mau nyusul si dolar ini gitu kan. Ya hal-hal rasisme yang terjadi di Amerika sih bisa jadi salah satu teror mungkin ya, gua nggak tahu ya, yang ditujukan sebenarnya ke orang-orang Cina gitu. Menurut gue sih itu banyak hal lah yang bisa digoyah-goyah dikit, yang paling gampang ya kayak gitu, kayak rasisme, agama, itu kan paling gampang disenggol sama politik. Kayak di Indonesia deh nggak usah jauh-jauh, waktu Jokowi Ahok aja yang disenggol kan Ahok, yang senggol kan agama, ribut semuanya. Maksudnya itu kan yang paling mudah, cara paling mudah untuk nyenggol orang kan dari situ gitu. Ya ini bego aja sih gue. Gak apa sih, namanya juga mengemukakan pendapat ya. Kalau gue sih gitu kan. Dan ngomong-ngomong tentang Jokowi sama Ahok nyenggol agama dikit, kayak kita langsung kayak langsung memanas gitu kan. Pas tanggal 4 April tuh hari apa sih? Berarti 2 hari lalu ya? 3 hari yang lalu. 3 hari lalu. 3 hari yang lalu berarti itu hari Senin kan. Di Jerman itu lagi Senin Paskah gitu. Gue tuh dikirim sama temen gue, ada orang Jerman, dia ngirimin kayak harian gitu, ngirimin kayak harian koran gitu, judulnya toleransi di Indonesia memundur. Dia bilang kayak gitu, Aries coba baca ini. Seriusan.